Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama kami di ruang belajar kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi bersama, belajar bersama mengenai kepemimpinan Kristen dan akan membahas lebih jauh salah satu contoh kepemimpinan Kristen, yaitu kepemimpinan yang melayani. Tunggu apa lagi? Saksikan diskusi kami di ruang belajar kali ini. Selamat sore. 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 Ya, sebelum kita kegiatan kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Engkau berikan. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami. Kami akan membicarakan mengenai seorang pemimpin Kristen yang berintegritas, yang mencerminkan karakter-karaktermu sebagai pemimpin yang melayani. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar bersama mengenai kepemimpinan Kristen. Apa itu kepemimpinan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa itu kepemimpinan? Tidak ada. Jadi menurut KBBI, kepemimpinan adalah suatu cara memimpin. Di dalam KBBI, suatu cara memimpin dan beberapa istilah kepemimpinan yang terkait memimpin adalah yang pertama menuntun, kedua menunjuk jalan, yang ketiga membimbing, mengetahui, memandu, melatih, mendidik dan mengajari. Jadi terkait seorang pemimpin yaitu menuntun, membimbing, mengetahui dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat bagaimana pendapat para ahli mengenai kepemimpinan itu sendiri. Jadi kita akan melihat beberapa penjelasan dari para ahli. Yang pertama, Gary. Jadi Gary mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mengaruhi. Proses untuk mengaruhi orang lain, untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta ada proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi Gary di sini menjelaskan bahwa ternyata kepemimpinan itu adalah suatu dorongan sehingga orang dapat terpengaruh. Jadi proses menurut Gary, kepemimpinan itu proses di mana memengaruhi seseorang. Nah, kita lihat penjelasan Ginnett. Menurut Ginnett, kepemimpinan merupakan sebagai proses memengaruhi sebuah kelompok yang mengorganisasi untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi hampir senada apa yang dikatakan Gary, juga menggunakan kata memengaruhi. Jadi dalam tujuan memengaruhi itu ada capaian-capaian yang akan dicapai menurut Ginnett. Nah, berikut kita akan melihat penjelasan kepemimpinan menurut Peter. Menurut Peter, jadi kepemimpinan adalah proses di mana individu memengaruhi sekelompok individu mencapai tujuan tersebut. Jadi Gary, Ginnett dan Peter hampir senada dengan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses di mana suatu individu atau suatu kelompok yang dipengaruhi oleh pemimpinnya. Nah, kepemimpinan masa kini atau sekarang terkait dengan
jabatan, status, dan popularitas. Sementara secara etimologis istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Secara etimologis, kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin, yang berarti membimbing atau menuntun. Kepemimpinan adalah proses, jadi ada proses di mana seseorang individu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi apa yang dikatakan Gary Ginnet dan Peter tadi itu dalam penjelasannya yang berulang-ulang kali yang dikatakan, yaitu mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada proses dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang akan dicapai suatu kelompok itu. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan visi, membangun hubungan, memotivasi tim, dan mengambil keputusan secara strategis. Kepemimpinan melibatkan keterampilan komunikatif, empati, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Jadi, seorang pemimpin yang efektif mampu menciptakan visi. Dia dapat membangun hubungan relasi antara sesama kelompoknya dan dapat memotivasi sendiri anggota-anggotanya. Jadi seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang bisa mendorong anggotanya. Misalkan Audi yang jadi pemimpin, nah, jadi Audi bisa bagaimana memotivasi siapa lagi namanya? Silka. Bagaimana memotivasi Eva, siapa lagi namanya? Wilsa, bagaimana memotivasi Wilsa. Jadi seorang pemimpin yang efektif dapat memotivasi sesama timnya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita penting belajar kepemimpinan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Pertama, kepemimpinan diperlukan untuk menginspirasi suatu misi yang diemban. Tidak ada sebuah organisasi tanpa misi yang diemban. Jadi dalam satu organisasi ada misi yang harus dibuat dan dikerjakan. Gereja saya punya misi dan visi, sekolah juga punya misi dan visi. Pokoknya dalam sebuah organisasi itu memerlukan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama, dan tidak ada organisasi yang bisa terwujud dengan baik tanpa adanya seorang pemimpin. Jadi dalam organisasi ternyata dibutuhkan seorang pemimpin, karena ketika tidak ada pemimpin dalam satu organisasi, itu tidak akan jalan itu organisasi. Dalam kelas saja, kalau di sekolah ada ketua kelas kan? Ada, itu biasanya dia berguna untuk memimpin kita, mengarahkan. Biasanya kita diarahkan, ada informasi dari guru, dia yang melanjutkan kepada kita. Itulah tugasnya, bagaimana mendorong rekan-rekannya. Yang kedua, penting kita belajar kepemimpinan, karena kepemimpinan yang efektif akan membuat pembangunan suatu organisasi kuat dan sehat. Kuat dan sehat berarti dia di dalam jujur, dia dalam memimpin aktif, dan lain-lain sebagainya. Kita akan melihat poin yang ketiga. Kepemimpinan akan mampu menjadi alat transformasi masyarakat ketika nilai-nilai Kristen itu bisa diaplikasikan dalam bermasyarakat. Ternyata kepemimpinan mendorong seseorang atau sebagai alat transformasi bagi masyarakat untuk memperlihatkan nilai-nilai Kristen untuk bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk mengorganisasikan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam organisasi atau kelompok, dengan fokus pada pencapaian tujuan bersama. Jadi ada tujuan bersama yang
ingin dicapai. Seluruh proses yang ada ini dibangun atas dasar hubungan antara pemimpin dan anggota kelompoknya. Jadi semua proses dibangun antara pemimpin dan kelompoknya. Aldi sebagai pemimpin, dia membuat suatu program kerja. Jadi Silka dan kawan-kawannya harus bersinergi bersama Aldi sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang didasari oleh ketaatan dan kepatuhan anggota terhadap pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin diharapkan dapat memengaruhi, sekali lagi memengaruhi, mendukung dan memberikan motivasi agar para pengikutnya dengan antusias melaksanakan usaha mencapai tujuan tersebut, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa sih kepemimpinan. Sekarang kita akan belajar apa itu pemimpin. Samakan kepemimpinan dengan pemimpin. Ya, samakah? Jadi pemimpin adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Jadi Aldi, Silka dan kawan-kawan itu semua bisa menjadi seorang pemimpin karena kita diberikan kemampuan seorang pemimpin dapat mengatur dan mengarahkan kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sekali lagi dia menekankan bagaimana mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga berperan sebagai figur sentral yang mengambil keputusan. Nah, kita akan melihat ada salah satu contoh yang kita akan pelajari dari gaya kepemimpinan. Jadi ada disebut kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Jadi bagaimana bentuk kepemimpinan melayani? Kita buka dulu ya, saya bicara Markus 10. Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hakikat dari kepemimpinan Kristen adalah pelayanan. Jadi hakikat dari kepemimpinan Kristen adalah pelayanan. Servant leadership adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Yesus dalam memimpin sebuah kelompok yang dikenal sebagai model kepemimpinan yang melayani. Jadi kepemimpinan yang melayani itu dia tulus, dia rendah hati, dia bukan karena terpaksa, namun dia tulus mengerjakan segala sesuatunya. Nah, konsep kepemimpinan pelayanan yang diperkenalkan oleh Robert dalam bukunya Servant Leadership pada tahun 1970 menurut Blanchard menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang melayani memiliki sikap utama untuk mengutamakan pelayanan. Jadi seorang pemimpin yang betul-betul melayani, yang pertama motivasi dia memimpin adalah pelayanan. Konsep ini muncul dari dorongan alami untuk memberikan pelayanan dan melalui pilihan yang sadar, individu mengembangkan keinginan untuk memimpin. Kita melihat dalam Perjanjian Baru, ternyata dalam Perjanjian Baru juga menceritakan bagaimana seorang pemimpin yang melayani. Kita akan mengeksplorasi karakteristik kepemimpinan pelayanan dari Yesus Kristus. Kita akan melihat bagaimana
bagaimana kepemimpinan pelayanan Yesus Kristus sang Guru Agung. Yesus Kristus adalah pemimpin yang paling menarik perhatian sepanjang sejarah. Dan dalam kitab itu menarik sekali seorang Yesus yang menjadi seorang pemimpin. Karakteristik kepemimpinan pelayanannya dapat digambarkan dalam bentuk menjadi karakteristik kepemimpinan pelayanan Yesus dapat digambarkan sebagai dia kasih dan dia berintegritas. Dia kasih dan dia berintegritas. Kasih menjadi aspek pertama yang mencirikan karakter seorang pemimpin. Kasih agape mendorong pemimpin untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, mencerminkan niat tulus untuk mendapatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Nah, kepekaannya terhadap berbagai masalah menunjukkan kepemimpinan yang penuh kasih terlihat melalui Yesus menyembuhkan orang sakit, dia mengembalikan penglihatan orang buta, yang lumpuh bisa berjalan, dia memberikan kepada 5.000 orang, dan bahkan dia membangkitkan orang mati. Sangat menakjubkan seorang pemimpin seperti Yesus. Semua tindakan ini dilandasi oleh karena kasih. Jadi semua apa yang dilakukan Yesus dalam memimpin itu semua dilandasi oleh kasih. Nah, kita juga sebagai seorang Kristiani, kita mau menerapkan bagaimana servant leadership, bagaimana kepemimpinan yang melayani. Kita mau melayani Tuhan betul-betul menjadi seorang pemimpin. Kita menjadi pelayan liturgi saja, kita juga sudah seorang pemimpin yang melayani. Jadi bukan karena terpaksa, tapi karena ada unsur kasih. Sebagai bagian dari misi Allah bagi umat manusia, integritas berfungsi sebagai fondasi dalam pelayanan yang memungkinkan seorang pelayan tetap teguh terhadap menghadapi Tuhan. Jadi seorang yang melayani, dia terus bombardir, pokoknya apapun yang terjadi tetap dia ada dalam integritas Kristus. Di sini integritas merujuk pada kejujuran, keseluruhan karakter seorang pemimpin. Jadi adik-adik, seorang pemimpin yang melayani dia harus berintegritas, dan integritas itu adalah jujur. Sekarang jangannya ketika saat nanti adik-adik jadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, yang berintegritas, karena sulit sekali seorang pemimpin yang mau jujur karena didahului oleh egonya. Nah, kita hari ini kita belajar bersama mengenai bagaimana pemimpin Kristiani, pemimpin yang melayani, dan menjelaskan kepada kita bahwa kita harus berintegritas sebagai pemimpin. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan visi, membangun hubungan, dan memotivasi tim dengan keterampilan komunikasi dan empati yang baik. Konsep servant leadership yang digambarkan oleh Yesus menekankan nilai-nilai seperti kasih, kerendahan hati, pengorbanan. Jadi ada beberapa lagi. Ini di sini kita mengambil hal-hal yang kecil bahagia, bagaimana. Jadi nilai-nilai konsep seorang pemimpin yang melayani, dia adalah kasih, dia rendah hati, dia rela berkorban untuk suatu orang. Dalam konteks modern, pemimpin gereja diharapkan untuk menginspirasi dan membimbing murid-murid menuju pertobatan dan keselamatan. Kita ini adalah regenerasi, akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja, dan jadilah pemimpin yang mau melayani dengan sungguh, bukan berarti sebagai bagian dari misi Allah karena terpaksa.
Dengan melihat teladan Yesus sebagai role model, pemimpin Kristen dapat menunjukkan komitmen dan integritas dalam pelayanan mereka, serta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual. Jadi kita semua hari ini yang hadir, kita sudah belajar mengenai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus harus jujur, harus ada kasih di dalam. Seorang pemimpin yang melayani harus mau berkorban. Kita semua yang hadir hari ini dalam diskusi bersama mengenai kepemimpinan, mengenai contoh kepemimpinan yang kita ambil, yaitu kepemimpinan yang melayani akan menjadi bagian dalam hidup kita, melihat bahwa ternyata kita semua yang hadir hari ini adalah seorang pemimpin, dan kita mau seperti Tuhan, seperti Yesus yang memiliki teladan yang banyak dalam memimpin satu organisasi dengan tujuan melayani. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Sore.